Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Halma Putri dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi hukum administrasi negara. Norma hukum dapat dibedakan dari daya lakunya menjadi dua. Di antaranya yang pertama, norma hukum yang berlaku terus-menerus adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu. Jadi dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Contoh dalam undang-undang agar seseorang tidak merusak lingkungan di sekitarnya. 2. Norma hukum yang berlaku sekali-kali adalah norma hukum yang berlaku hanya satu kali saja dan setelah itu selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja. Sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai. Contoh, penetapan bagi seseorang untuk membangun rumah atau izin IMB. Norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4, diantaranya 1. Norma hukum tunggal, 2. Norma hukum berpasangan, 3. Norma hukum primer, 4. Norma hukum sekunder. B. Peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu 1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan-peraturan negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. 2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. 2. Peraturan perundang-undangan bersifat universal. Ia dapat diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. 3. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Pencantuman klausal yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Peraturan perundang-undangan itu bersifat umum abstrak, dicirikan oleh unsur-unsur yang pertama, waktu, 2. Tempat, 3. Orang, 4. Fakta hukum. Dalam keputusan hukum administrasi negara, terdapat istilah langkah mundur pembuat undang-undang. Maksudnya, sikap mundur ini diambil dalam upaya mengaplikasikan norma hukum administrasi negara yang bersifat umum abstrak terhadap peristiwa konkret dan individual. Manfaat dari sikap langkah mundur pembuat undang-undang adalah penentuan dan penetapan norma hukum oleh badan atau jabatan tata usaha negara akan dapat dilakukan diferensiasi menurut keadaan khusus dan konkret dalam masyarakat. Kewenangan legislasi pemerintah atau administrasi negara ada dua macam, yaitu yang pertama kewenangan legislasi yang mandiri, 2. Kewenangan legislasi kolegial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.